Nah, inilah yang dilakukan Lani dan ibunya untuk merawat tanaman. Lani menyiram tanaman supaya tanaman itu tumbuh subur. Sedangkan ibunya sedang menyiangi tanaman tersebut. Ranting-ranting, daun-daun yang sudah layu, yang sudah kering, itu dibersihkan. Nah, anak-anak ini juga sedang merawat tanaman. Ada yang menyiram tanaman, kemudian ada juga yang merapikan tanaman itu dengan cara dipangkas supaya bisa dibentuk lebih rapi ya. Kemudian ada juga yang menyapu. Daun-daun yang berjatuhan disapu, dibersihkan supaya tampak indah. Nah, inilah cara yang lain untuk merawat tanaman, yaitu dengan diberi pupuk. Nah, kalau yang ini adalah memberi pupuk. Tanaman perlu dipupuk supaya bisa tumbuh subur, tambah besar, tambah tinggi. Nah, ini yang dilakukan Dayu. Dayu juga sedang merawat tanaman. Caranya adalah membersihkan daun-daun kering, menyiangi tanaman. Kita juga perlu mencabut rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman. Jika rumput-rumput liar dibiarkan begitu saja, dia akan mengambil sari-sari makanan yang seharusnya digunakan oleh tumbuhan untuk bisa tumbuh besar, tumbuh tinggi. Jadi kita harus mencabuti rumput-rumput itu supaya tumbuhannya cukup makanan. Nah, sekarang kita simpul. Apa sih manfaatnya jika tanaman yang ada di sekitar kita rawat? Inilah yang dapat kita rasakan. Seperti anak-anak ini ya. Jika banyak tanaman, maka udara di sekitar kita menjadi segar. Kemudian lingkungan juga menjadi indah karena banyak tanaman, karena banyak bunga. Jadinya kalau banyak bunga, banyak kupu-kupu yang datang, jadinya indah. Nah, sekarang apa ya akibatnya jika tidak merawat tumbuhan? Akibatnya adalah tanaman bisa layu dan mati. Udara tercemar dan kita kekurangan oksigen. Nah, wawancara sendiri itu apa ya? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu ya narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancara dan biasanya narasumber ini mempunyai pengalaman yang sangat luas. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang mewawancarai. Nah, saat melakukan wawancara apa saja ya tahap-tahapnya? Nah, yang pertama menentukan tema untuk melakukan wawancara. Yang kedua menentukan narasumber. Dan yang ketiga menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, sekarang kata tanya apa saja ya yang dapat kita gunakan dalam wawancara? Yang pertama apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Dan berapa? Nah, masing-masing kata tanya itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi.
Siapa berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa terjadinya sesuatu. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa itu terjadi. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan dalam, dan berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Itu tadi beberapa kata tanya yang bisa digunakan saat anak-anak melakukan suatu wawancara. Sekarang kita akan melihat contoh wawancara antara Santi dengan seorang petani. Dan topik wawancaranya adalah cara menanam padi. Kita simak bersama-sama ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, saya Santi. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat padi? Oh, tentu boleh. Mulai kapan Bapak menjadi seorang petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak pertama kali bertani, Pak? Di desa saya dulu, Nak, di daerah Bandung. Jenis padi apa saja yang Bapak tanami? Tak menentu, Nak. Kadang IR64, kadang 33, dan kadang juga nampan. Bagaimana ya, Pak, proses menanam padi itu? Sawahnya dibajak terlebih dahulu. Kemudian benih padinya disebarkan, menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama ya, Pak, waktu padi kita bisa panen? Ya, kurang lebih 4 bulan. Apakah ada hama, Pak, yang suka menyerang padi di sawah? Tentu ada, Nak, yaitu wareng, ulat, dan juga kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Ya, karena di sini adalah daerah yang cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik, Pak? Nak, saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk dan juga memberantas hama. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Sama-sama, Nak. Pada bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Sekarang perhatikan contoh penjumlahan berikut. 6 ditambah 4. Kita buat dulu garis bilangannya ya.
Nah, ingat-ingat, jarak setiap angka itu harus sama ya. Kita hitung 6 satuan ke kanan mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita sudah menemukan angka 6 satuan. Kemudian kita hitung 4 satuan ke arah kanan. Dimulai dari angka 6 ya, bukan angka 0 lagi. Kita hitung 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah menemukan 4 satuan. Nah, sekarang coba dilihat. Tanda panah terakhir itu menunjukkan angka 10. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, jadi garis bilangan bisa digunakan untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat soal cerita. Lani mengumpulkan potongan kayu. Ternyata tiap potongan kayu memiliki panjang yang tidak sama. Lani akan mengukur 2 buah potongan kayu menggunakan garis bilangan. Potongan kayu yang pertama panjangnya 4 cm. Sedangkan potongan kayu kedua panjangnya 5 cm. Nah, pertama-tama kita buat dulu ya garis bilangannya. Kemudian kita hitung 4 satuan ke arah kanan. Dimulai dari angka 0. Kita mulai dari potongan kayu yang pertama ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 4 satuan untuk potongan kayu yang pertama. Sekarang kita hitung 5 satuan ke arah kanan. Dimulai dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah 5 satuan untuk potongan kayu yang kedua. Nah, sekarang kita lihat tanda panah yang terakhir menunjukkan angka 9. Berarti potongan kayu yang pertama dan potongan kayu yang kedua jika dijumlahkan hasilnya 9. Nah, sekarang jika ada bentuk soal seperti ini, tulislah bentuk penjumlahan yang sesuai dengan garis bilangan berikut. Nah, langkah pertama kita hitung berapa satuan untuk tanda panah yang terakhir. Kita hitung mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 8 satuan. Setelah itu kita hitung untuk tanda panah yang kedua ada berapa satuan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 satuan. Nah, jika kita akan menulis dalam bentuk penjumlahan berarti 8 ditambah 7 sama dengan, nah, kita lihat tanda panah yang terakhir. Tanda panah yang terakhir menunjukkan angka 15. Berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15. Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, kalau gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Gambar dekoratif berfungsi sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Nah, teman-teman, gambar dekoratif memiliki beberapa unsur ya. Yang pertama, titik,
yang kedua garis, yang ketiga bidang. Nah, bidang adalah unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Yang keempat, bentuk. Nah, bentuk adalah hasil penggabungan beberapa bidang, misalkan bentuk persegi, persegi panjang, lonjong, dan lain-lain. Unsur yang kelima yaitu tekstur. Tekstur adalah wujud permukaan dari gambar. Dan unsur yang terakhir dari gambar dekoratif yaitu warna. Nah, teman-teman harus tahu nih, titik, garis, bidang itu merupakan unsur utama dari gambar dekoratif ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambar dekoratif.